basement. Take this. Put it back. Di tengah cuaca buruk, dua gadis ini diminta masuk ke rumah pria tua yang terlihat sangat ramah. And come on in. Great. But the pie is nigh. Namun tanpa diduga, pria tua itu memiliki rencana menakutkan yang membuat keduanya harus terjebak di sana. Di awal film, kita diperkenalkan dua misionaris wanita bernama Paxton dan Barnes yang berasal dari gereja Mormon. Keduanya sedang bertugas untuk mengajak orang lain masuk ke agama mereka. Di sore itu setelah beristirahat sebentar, mereka kembali melanjutkan tugasnya. Namun di tengah perjalanan, sekelompok gadis meminta keduanya berfoto bersama. Tanpa diduga, mereka bermaksud mengerjai Paxton dengan menarik celananya. Sehingga Paxton pun sedih dengan aksi bullying tersebut. This is it. Singkat cerita, setelah sampai rumah yang dituju, mereka mengunci sepeda dengan gemboknya yang berwarna merah. Dan kuncinya dimasukkan ke dalam kantong jaket milik Barnes. Hello, sisters. It's my things. Pemilik rumah yang merupakan pria tua bernama Reed, kemudian menyapa keduanya dengan ramah sambil terlihat membawa teko air. Reed menjelaskan kalau ia tertarik dengan ajaran gereja Mormon, dan karena itulah dirinya mengundang misionaris tersebut untuk meyakinkannya. Di saat cuaca mulai memburuk, pria itu memaksa keduanya masuk untuk menjelaskannya di dalam rumah. Namun dengan sopan, keduanya menolak masuk karena mengira hanya ada pria itu di dalam rumah. Karena diketahui keduanya tidak ingin terjadi hal-hal yang bisa menodai agama mereka. You have a girl roommate? Well, my wife is home. Does that count? Namun pria itu menjelaskan kalau istrinya sedang di dapur memasak kue blueberry, sehingga mereka pun setuju dengan ajakan tersebut. Reed menginfokan kalau rumahnya dilapisi logam, yang membuat suhu di rumahnya menjadi hangat dan kedap suara. Setelah memberikan jaketnya pada pria itu dan menaruhnya di ruangan lain, keduanya disuguhkan minuman sambil diberitahu kalau istrinya masih di dapur. Aroma wangi kue blueberry pun semakin tercium oleh kedua gadis. Namun perlu kita ketahui, sewaktu pria itu mengambil minuman, Barnes merasa aneh dengan keadaan rumah. Reed kemudian meminta dijelaskan mengenai ajaran Mormon, dan obrolan santai pun dimulai. Namun ternyata, pria itu memiliki pengetahuan agama yang lebih luas dari kedua gadis tersebut. Bahkan dirinya sudah membaca tuntas kitab Mormon, yang merupakan agama yang ingin dijelaskan oleh kedua gadis. Hal itu pun membuat keduanya mulai merasa aneh dan curiga, ditambah obrolan tersebut cenderung berubah menjadi perdebatan. Namun mereka tidak keras menyanggah, karena menghormati tuan rumah. Kemudian pria itu menanyakan perihal kehidupan setelah kematian, yang salah satunya adalah kepercayaan mengenai reinkarnasi. When I die, I want to come back as a butterfly. Paxton pun menanggapi kalau reinkarnasi benar adanya, ia sangat ingin menjadi kupu-kupu yang bisa kapan saja menemui orang yang disayang. Karena obrolan ngalur ngidul tersebut, kedua gadis pun mulai tidak nyaman dan tak menyadari kalau hari mulai gelap. Setelah pria itu memperhatikan bekas luka Barnes di tangan kanan, ia izin pergi ke ruangan lain dengan alasan mengambil kue blueberry yang sudah jadi. Namun tanpa diduga, Barnes menyadari kalau wangi kue blueberry hanya berasal dari lilin yang beraroma blueberry. I don't want to spook him, but we should wrap this. Setelah berkompromi dengan Paxton, Barnes pun berpura-pura pada pria itu kalau pimpinannya menelpon, yang padahal sinyal tidak ada. Namun saat ingin kabur, pintunya terkunci, dan Paxton melihat kalau pintu tersebut tidak memiliki lubang kunci. Barnes mengatakan kunci gembok sepedanya ada di dalam saku jaketnya, sehingga mereka terpaksa menemui pria itu. It's not going through. Di saat mengambil jaketnya, keduanya bingung mengetahui kalau kuncinya sudah berpindah ke jaket yang lain. Barnes pun langsung pamit dengan alasan pimpinan gereja sudah menelponnya agar segera pulang. Di saat keduanya menanyakan mengapa pintu depan terkunci, Reed malah menjawab kalau pintu tersebut memakai pengatur waktu, yang sudah terkunci otomatis dan akan terbuka lagi keesokan paginya. Namun dengan sikap mencurigakan, ia menawarkan keduanya untuk keluar dari pintu belakang. Leave. You'll have to exit through the back of my house. Di saat keduanya tidak yakin dengan dua pintu tersebut,
pria itu malah menjelaskan pengetahuannya tentang agama yang ada di dunia. Menurutnya, semua agama di zaman sekarang hanya mencontoh dari agama sebelumnya, di mana agama yang mencontoh tersebut memberikan nama dan kitab baru yang berbeda dari contohnya. Ia pun menganalogikan dengan permainan monopoli yang ketika ada pembaruan, namanya pun ikut berubah. Pria itu menyimpulkan tidak ada lagi agama yang murni, di mana ketiga agama besar yang ada di dunia, menurutnya hanya adaptasi dari budaya kuno sebelum agama tersebut ditemukan. Di kondisi ini, Barnes pun meyakini kalau pria itu sesat dan mengundang keduanya ke sini, bukan untuk mempelajari agama Mormon. Kemudian pria itu menulis percaya dan tidak percaya pada masing-masing pintu, agar keduanya memilih. I want you to choose which door to go through based on your faith. Paxton pun yang ingin terlihat terpengaruh dengan pria itu agar selamat, memutuskan untuk memilih pintu yang tertulis tidak percaya. Sementara Barnes yang tidak rela membohongi keyakinannya, memilih pintu bertulis percaya dan juga meyakinkan rekannya agar memilih pintu yang sama. Akhirnya keduanya pun masuk ke pintu bertulis percaya dan menemukan ruang bawah tanah yang cukup menakutkan. Terdapat meja dan kursi, ventilasi kecil di langit-langit, sementara semua pintu tidak memiliki gagang. Namun ketika Barnes mau menjangkau ventilasi, kayunya yang masih tertanam paku lepas, dan ia pun menyembunyikannya. Ketika mereka mendengar pria itu turun, Barnes memberikan alat runcing yang sebelumnya ia ambil dari ruang utama. Ia pun meminta Paxton agar nanti menusuk pria itu, sewaktu dirinya mengalihkan perhatian. Namun tanpa diduga, keduanya dikagetkan dengan suara pria itu melalui pipa suara yang tersambung ke ruang utama. Reed mengatakan kalau sesosok nabi yang berhasil ia tangkap akan turun menemui mereka. Tanpa diduga, sosok itu masuk sambil membawa lampu dan kue blueberry dengan tampilan yang sangat menakutkan. Reed menerangkan kalau ia ingin menunjukkan sebuah keajaiban, di mana sosok itu akan hidup lagi setelah memakan kue beracun. Tujuannya agar mereka meyakini kalau tidak ada lagi agama yang benar. All known religions are demonstrably false. Setelah melakukan pengecekan nadi dan dipastikan mati, Reed meminta keduanya menunggu kalau sosok itu akan bangkit dari kematian. Reed pun meminta keduanya untuk menanyakan apa yang sosok itu lihat saat berada di alam lain. The elders? Tanpa diduga, bel rumah berbunyi dan keduanya menyadari kalau pimpinannya sudah mulai melakukan pencarian. Namun sebelum ke ruang tamu, Reed menutup pintu ruang utama agar teriakan mereka tidak terdengar. Setelah menonaktifkan pengunci otomatis dan membuka pintu dari sana, ia mendapati pimpinan gereja yang menanyakan keberadaan dua anggotanya. Reed pun dengan santai berpura-pura tidak tahu, sehingga si pimpinan terpaksa pergi untuk mencari di tempat lain. Entah melihat ataukah tidak mengenai kedua sepeda anggotanya. Melihat ada korek api di ruang utama, keduanya berusaha mengambil korek tersebut tanpa sepengetahuan pria itu, untuk tanda permintaan tolong ke pimpinannya sebelum pergi lebih jauh. Namun saat keduanya coba menyalakan, sosok Tani bangun dan muncul tepat di belakang mereka. Dalam kondisi takut tersebut, sosok itu menyebutkan kalau dirinya tidak ke alam lain dan semuanya tidak nyata. Namun sebelum wanita itu berbicara lebih banyak, Reed muncul untuk membawa sosok itu ke ruangan lain. Setelah pria itu kembali, Barnes tidak yakin dengan kejadian tadi dan mencurigai kalau semuanya adalah trik sulap. Barnes berkesimpulan, Reed hanya mau mencuci otak keduanya agar meyakini apa yang ia inginkan. I think you've been keeping this woman unbelievable things. Talking about a magic trick. It's happening right now. Namun tanpa diduga setelah mendengar analisa tersebut, Reed langsung membunuh Barnes menggunakan pisau kecil ke leher. Paxton pun diyakinkan oleh pria itu kalau temannya akan hidup lagi seperti sosok wanita tadi. Namun beberapa detik Barnes tidak hidup, Reed mengambil potongan logam dari bawah tangannya. Ia menyimpulkan kalau benda tersebut adalah microchip yang merupakan penyebab Barnes tidak bisa hidup lagi. Namun Paxton yang juga sudah yakin kalau pria itu berbohong, mengatakan kalau benda tersebut hanyalah implan dari alat pencegah kehamilan. Ia menekankan kalau Reed hanya ingin orang lain tidak percaya dengan agama. Untuk membantah argumen pria itu, ia pun membenarkan perkataan Barnes kalau semuanya adalah trik sulap. I think it's a contraceptive. I think this is a microchip. Yaitu saat keduanya sibuk mengambil korek, Reed memerintahkan sosok lain untuk menggantikan sosok yang sudah mati.
Ia pun segera memeriksa bagian bawah meja, yang ternyata benar terdapat ruang rahasia dan mayat wanita tadi. Ketika menyusuri ruangan tersebut, ia melihat sejumlah simbol mistis yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun ternyata di ujung lorong, ia mendapati gembok sepedanya yang berwarna merah digunakan untuk mengunci pintu. Hal itu membuatnya sadar kalau pria itu sudah menyembunyikan sepedanya saat menunggu lama di ruang tamu. Karena sebelumnya, rambut pria itu basah saat kembali ke ruang tamu. Hal itu juga menjawab mengapa pimpinan tidak melihat sepeda anggotanya. Ia pun membuka gemboknya dengan kunci yang ada di kantong jaketnya dan tanpa diduga menemukan beberapa wanita yang terkurung. Tempat itu sangatlah dingin karena hanya dibuat seperti kandang hewan. Hal itu juga membenarkan analisa kedua gadis yang menyebutkan kalau pria itu menggunakan trik sulap. Para korban penculikan pun dibiarkan menderita seperti ini, sehingga mereka merasa jalan keluarnya hanyalah kematian. Setelah memberikan jaketnya pada salah satu wanita, Reed muncul sambil membawa teko dan memberi minum para korban. Paxton pun memastikan kalau pria itu hanyalah psikopat yang menjawab semua perihal mengapa pria itu tidak mempercayai agama. Tanpa diduga, saat pria itu mendekatinya, Paxton langsung menusukkan alat runcing ke arah tenggorokan. Ia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur secepat mungkin. Namun karena dirinya tidak tahu letak pengunci otomatis, Reed pun akhirnya bisa mendekatinya dan langsung menusuk perutnya. Ketika keduanya dalam keadaan sekarat, pria itu minta didoakan dan merangkak ke arah Paxton untuk membunuhnya. Namun saat Paxton berdoa dengan mensyukuri serta mengikhlaskan kejadian ini, Barnes bangkit dari kematian dan langsung membunuh pria itu menggunakan kayu berpaku. Tak beberapa lama kemudian, Barnes pun mati sepenuhnya. Meyakini kalau Tuhan tak membiarkannya mati, Paxton kemudian berusaha keluar dan menemukan sebuah miniatur. Ia pun sadar kalau miniatur tersebut merupakan peta asli dari rumah ini. Setelah menemukan ventilasi kecil lainnya, Paxton keluar dari lubang tersebut dan menuju area terbuka. Di saat itu ia melihat seekor kupu-kupu hinggap di tangannya, yang tak lama kemudian menghilang. Setelah menyadari sinyal sudah ada, ia pun segera meminta bantuan dan merasa lega bahwa doanya sudah dikabulkan. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.